Bab 2030, kebenaran lebih mengerikan daripada rumor. Keheranan semua orang tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah mereka. Dibandingkan dengan atribut kayu dan atribut api, atribut petir lebih eksplosif dan gelisah. Tetapi mengapa itu berhasil menyatu pada akhirnya? Ini adalah keraguan Zheng Qiuan dan juga pertanyaan di hati semua orang. Kelompok empirin semua menggunakan tatapan kaget dan bertanya untuk melihat ke arah Ye Yuan. Grandmaster Ye, itu benar-benar berhasil. Ini benar-benar berhasil. Pil angin 7 harta karun ini, Empyrean ini telah meneliti selama beberapa ratus tahun tetapi tidak mendapat keuntungan. Anda benar-benar menyelesaikan formula pil dalam waktu 2 hari yang singkat. Benar-benar seperti dewa. Petik 2. Empyrean Lumen memandang Ye Yuan dengan wajah gelisah, penuh ketidakpercayaan. Advertisement. Sebelum ini, dia sama dengan yang lain, juga meragukan apakah Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk duduk di sini dan berdebat tentang Dao dengan mereka. Hanya saja dia sangat memahami Empyrean Flutterfeather dan merasa Empyrean Flutterfeather tidak boleh main-main seperti ini. Karena itu, dia memilih untuk percaya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Alkimia Bintang 6 ini sebenarnya sangat mengerikan, untuk benar-benar menyelesaikan formula pil Seven Treasure Cloud Twin Pill dalam waktu sesingkat itu. Hanya berdasarkan ini, pemahaman Ye Yuan tentang alkimia sudah melampaui semua Dewa Alkimia Bintang 7 yang hadir. Ye Yuan tersenyum, melihat ke arah Zheng Qiuan, dan berkata, Saudara Zhen, bertanya-tanya apakah Ye ini memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini dan berdebat tentang Dao dengan semua orang sekarang. Bertanya-tanya apakah ini Ye memiliki kualifikasi atau tidak untuk mengarahkan hidung saya ke provokasi junior Anda. Bertanya-tanya apakah Ye ini memiliki kualifikasi untuk memegang token Grandmaster ini atau tidak. Petik 2. Serangkaian 3 pertanyaan itu seperti satu palu berat demi satu, mengetuk hati Zheng Qiuan. Tentu saja, Empyrean lainnya juga mengalami pemanggangan di hati mereka. Sebelum ini, tidak satupun dari mereka mempercayai Ye Yuan. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatannya dan memberi mereka tamparan yang indah. Advertisement. Ekspresi Zheng Qiuan sangat jelek. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ye Yuan. Memenuhi syarat atau tidak? Tentu saja berkualitas. Formula kuno yang tak terduga ini, Ye Yuan hanya menggunakan waktu 2 hari yang singkat dan menyelesaikannya. Bisakah Zheng Qiuan melakukannya? Lupakan tentang dia, bahkan jika mereka semua, selusin Dewa Alkimia Bintang 7 ini, ditambahkan bersama-sama, berdiskusi secara mendetail selama lebih dari sebulan, mereka hanya menemukan obat roh yang salah. Aku tidak yakin. Bagaimana mungkin atribut petir bisa bergabung menjadi pil obat atribut angin? Apa efeknya di dalam? Zheng Qiuan mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan menanggapi dengan mencibir saat dia berkata, sifat obat-obatan roh tidak pernah ada sendiri. Memang benar bahwa buah kondensasi abadi petir adalah obat roh dengan atribut petir, tapi juga mengandung hukum atribut angin yang cukup banyak. Cocok dengan obat-obatan roh lainnya dari Seven Treasure Cloud Twin Pill. Adapun mengapa itu buah kondensasi abadi Thundercloud, itu sangat sederhana. Itu karena di antara obat-obatan tambahan ini, ada lebih dari selusin obat roh yang ada demi menyeimbangkan atribut petir dari Thundercloud Immortal Condensing Fluid serta atribut lainnya. Apakah kamu mengerti sekarang? Murid Zheng Qiuan mengerut, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya sangat memahami atribut obat-obatan roh. Obat-obatan roh tidak memiliki atribut soliter, ini adalah pengetahuan umum tentang Dewa Alkimia. Tapi sifat apa yang dimiliki obat roh? Ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang khasiat obat dari obat-obatan roh. Advertisement. Selain itu, meskipun obat-obatan roh tidak memiliki sifat soliter, di dalam formula pil, sebagian besar memilahnya menurut atribut terkuatnya. Tapi buah kondensasi abadi Thundercloud benar-benar memanfaatkan properti anak perusahaannya. Situasi seperti ini sangat jarang terlihat. Benar-benar mustahil bagi siapapun untuk memikirkannya. Tapi Ye Yuan benar-benar mengambil buah kondensasi abadi petir dari puluhan juta obat roh dalam 2 hari. Kemampuan deduksi mengerikan macam apa ini? Orang-orang yang tahu tentang atribut angin Thundercloud Immortal Condensing Fluid sangat sedikit untuk memulai. Mereka yang berpikir untuk menggunakannya bahkan lebih sedikit. Semua orang menatap Ye Yuan dengan tercengang dengan mulut terbuka. Mereka menemukan bahwa kekuatan alkimia Ye Yuan jauh melebihi imajinasi mereka. Menghilangkan elemen Heart Illusionary Love Grace sebelumnya hanya membuat semua orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi sekarang, tatapan saat sekelompok Dewa Alkimia Bintang 7 memandang Ye Yuan dengan sudah dipenuhi dengan kekaguman.
Mata Empyrean Purplewing bersinar, dan dia tiba-tiba menghela nafas dengan muram dan berkata, tidak heran Brother Flutterfeather memberikan token Grandmaster kepadamu. Sekarang, Empyrean ini sangat yakin. Petik 2. Empyrean Lumen juga menghela nafas kagum dan berkata, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok seperti Grandmaster Ye di Cloudpil Summit ini. Lumen memiliki keberuntungan dalam 3 masa kehidupan. Meskipun Ye Yuan tidak dapat memperbaiki peringkat 7 pil surgawi, pemahamannya tentang alkimia sudah menjulang di atas semua Empyreans. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia 7 bintang ini tidak mengungkapkan kekaguman? Alkimia berbeda dari seni bela diri. Dalam seni bela diri, kekuatan yang kuat adalah kekuatan yang kuat. Bahkan untuk keberadaan yang mengerikan seperti Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk mengalahkan pembangkit tenaga Empyrean yang menantang surga. Tapi dalam alkimia, selama pemahamanmu tentang alkimia mencapai ranah tertentu, bahkan Dewa Alkimia Bintang 7 juga harus terus terang mengaku kalah. Hanya saja orang seperti ini terlalu sedikit sampai-sampai semua orang mengabaikannya. Penampilan Ye Yuan hari ini menghancurkan semua pemahaman mereka. Empyreans ini tidak tahu bahwa kemampuan Ye Yuan bahkan lebih dari apa yang dia tunjukkan. Membuat formula pil adalah sesuatu yang pernah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, menyelesaikan formula pil hal semacam ini secara alami tidak sulit bagi Ye Yuan. Keluarga Zheng mengumumkan penarikan permanen dari Cloudpil Summit. Masalah ini segera mengguncang seluruh kota. Keluarga Zheng adalah keluarga kuno alkimia utama yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia alkimia perbatasan selatan. Mereka benar-benar mundur begitu saja. Cloudpil Summit adalah acara besar alkimia seluruh perbatasan selatan. Mundur dari Cloudpil Summit setara dengan diisolasi oleh dunia alkimia perbatasan selatan. Mengapa leluhur keluarga Zheng melakukan tindakan bodoh seperti ini? Kekuatan Zheng Bukun cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di Cloudpil Summit sesi ini. Menarik seperti ini terlalu buruk. Petik 2. Apa kalian tahu? Saya mendengar bahwa penarikan keluarga Zheng adalah karena leluhur keluarga Zheng kalah taruhan dan tidak punya pilihan selain mundur. Petik 2. Oh, siapa yang memiliki kemampuan hebat, untuk benar-benar membuat seluruh keluarga Zheng menarik diri dari Cloudpil Summit secara permanen? Petik 2. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu realem dewa sejati Grandmaster Ye. Saya mendengar bahwa Grandmaster Ye ini menyelesaikan formula kuno, mengalahkan sekelompok dewa alkimia bintang 7. Nenek moyang keluarga Zheng tidak percaya bahwa Grandmaster Ye dapat menyelesaikan formula pil. Di bawah taruhan ini, dia kalah. Petik 2. Apa? Grandmaster Ye ini benar-benar mengesankan. Mengalahkan sekelompok dewa alkimia bintang 7. Tuhanku. Di kota, segala macam diskusi terdengar. Tidak ada tembok tanpa retakan di dunia. Masalah yang terjadi di Paviliun Qiandan masih menyebar pada akhirnya, segera menyebabkan keributan di seluruh kota. Namun, sebagian besar orang tidak benar-benar percaya. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu fantastis. Dewa Alkimia Bintang 6 benar-benar menghancurkan sekumpulan Dewa Alkimia Bintang 7. Menyebarkan hal semacam ini, siapa yang percaya? Yang lain tidak mempercayainya, tetapi gelombang raksasa mengaduk-aduk hati Yun Yi. Pelaku utama dari ide ini adalah dia. Apakah itu provokasi leluhur keluarga Zheng atau tidak, dia secara alami sangat jelas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan hebat, secara langsung membuat seluruh keluarga Zheng mundur dari tahap alkimia di perbatasan selatan. Pemuda bermarga Duan bertanya dengan wajah jelek, Saudara Yun Yi, ketika Zheng Bukun pergi, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberi tahu kami. Saya katakan, apakah masalah ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan itu? Petik 2. Yun Yi tersenyum pahit dan berkata, rumor di dunia luar terdengar fantastis. Tapi, kebenarannya lebih menakutkan daripada rumornya. Petik 2. Bab 2031, KTT dimulai. Di antara selusin Paviliun Qiandan di atas Empyreans, ada Dewa Alkimia Bintang 7 dari Cloudpil Great Imperial Capital. Yun Yi pergi untuk menanyakan Empyrean itu setelah kejadian itu. Hasilnya membuatnya sangat terkejut. Sesuatu yang tidak bisa dicapai lebih dari 10 Empyrean, Ye Yuan hanya menggunakan kurang dari 2 hari dan menyelesaikannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan menghancurkan lebih dari 10 pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Kekuatan semacam ini bisa saja mengerikan untuk dideskripsikan. Bahkan di Empyrean Piljade di sini, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa dengan tegas menekan begitu banyak Empyrean.
Advertisement. Apakah gelar Grandmaster ini masih perlu diragukan? Kebenaran lebih menakutkan dari rumor. Lalu situasinya seperti apa? Pemuda bermarga Duan tergagap. Hanya melihat rumor ini saat ini, keanehan Ye Yuan sudah cukup mengejutkan. Hasil yang lebih menakutkan daripada rumor, sampai tingkat keanehan apa Ye Yuan? Yun Yi tersenyum pahit dan berkata, jangan tanya lagi. Cloudpil Summit akan segera dimulai, Anda akan segera tahu. Petik 2. Selesai berbicara, Yun Yi melambaikan tangannya dengan minat yang agak berkurang dan pergi. Selama 3000 tahun ini, Yun Yi berpikir bahwa dia sangat berbakat, berdiri di puncak perbatasan selatan. Tapi tidak sampai dia mendengar tentang keganasan Ye Yuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa harga dirinya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dia lebih dari 2 kali lebih tua dari Ye Yuan, tapi dia sudah berdiri di ketinggian yang sulit dia capai dalam hidup ini. Pukulan yang diberikan realitas semacam ini padanya terlalu kuat. Advertisement. Yang paling menakutkan bukanlah bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi tidak peduli seberapa keras saya bekerja, saya juga tidak dapat mengikuti jejak Anda. Berapa banyak waktu yang dia, Yun Yi, butuhkan untuk duduk dan berdebat tentang Dao dengan sekelompok dewa alkimia bintang 7? 10.000 tahun, 50.000 tahun, atau 100.000 tahun. Dia, Ye Yuan, hanya menggunakan kurang dari 1.500 tahun. Bahkan jika dia hanya menggunakan 10.000 tahun, seberapa kuat Ye Yuan? Rasa kemunduran ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kakek, mungkinkah kita menyerah begitu saja? Mundur dari Cloudpil Summit, keluarga Zheng kita pasti akan kehilangan kekuatan. Petik 2. Dalam perjalanan pulang, Zheng Bukun mengertakkan gigi karena kebencian. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda biasa-biasa itu benar-benar mengalahkan leluhurnya, membuat keluarga Zheng jatuh ke dalam situasi kutukan abadi. Zheng Qiuan tersenyum dingin dan berkata, menyerah. Bagaimana mungkin? Kemampuan deduksi bocah itu memang sangat kuat, tapi aku tidak percaya bahwa kemampuan pemurnian pilnya juga sekuat kemampuan deduksinya. Kakek telah berkeliaran di Cloudpil Summit selama bertahun-tahun, jadi bagaimana koneksiku bisa menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan bocah kecil? Kali ini, saya ingin dia menunjukkan warna aslinya. Petik 2. Advertisement. Mata Zheng Bukun berbinar dan dia berkata dengan terkejut, kakek punya rencana darurat. Zheng Qiuan tersenyum dan berkata, tentu saja, yang diandalkan oleh jalan alkimia bukanlah kata-kata, tapi kekuatan yang diasah secara menyeluruh. Dia hanyalah anak nakal yang hanya berumur 1000 tahun lebih. Mungkinkah dia bisa bersaing dengan Dewa Alkimia Bintang 7 yang telah memurnikan pil berkali-kali? Saat di pertemuan puncak alkimia, aku akan melihat apa yang membuatnya sombong. Petik 2. Zheng Bukun sangat gembira saat mendengarnya. Ye Yuan memang masih belum mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang tidak tahu bagaimana melakukan pembicaraan kosong? Tapi alkimia tidak pernah punya jalan pintas. Kemampuan pemahaman Anda bisa sangat tinggi, menyimpulkan bisa sangat mengesankan, tetapi ketika sampai pada penyempurnaan pil yang asli, hanya mengalami penempaan secara menyeluruh, seseorang dapat mencapai prestasi. Manakah dari mereka, Dewa Alkimia Bintang 7, yang bukan monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun? Pil obat yang telah mereka saring sebelumnya cukup untuk menumpuk untuk membentuk gunung. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menjadi tandingan? Di tengah rangkaian seruan itu, tirai Cloudpil Summit akhirnya ditutup. Pada hari ini, pembangkit tenaga alkimia berkumpul di Cloudpil Great Imperial Capital. Beberapa puluh ribu alkemis berkumpul di alun-alun. Puluhan ribu alkemis ini semuanya adalah elit di antara elit dunia alkimia perbatasan selatan. Di atas platform yang tinggi, 100 pembangkit tenaga Empyrean duduk tegak, memancarkan aura yang memukau semua yang hadir. Barisan besar semacam ini hanya bisa dilihat di Cloudpil Summit, acara besar semacam ini. 100 pembangkit tenaga Empyrean ini semuanya adalah Leviathan suatu wilayah, menjadi Dewa Alkimia Puncak. Tapi saat ini, Dewa Alkimia Bintang 7 ini hanya bisa duduk di bawah. Di bagian paling atas peron, masih ada 14 kursi yang masih kosong. Semua orang tahu bahwa 14 kursi ini mewakili standar tertinggi dunia alkimia perbatasan selatan. Masing-masing adalah pembangkit tenaga alkimia kelas Grandmaster. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari kehampaan. Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih longgar perlahan berjalan keluar, mirip dengan dewa. Empyrean Piljade, puncak Dewa Alkimia Bintang 7, pembangkit tenaga super Empyrean Cakrawala ke-9. Di bawah Kaisar Surgawi,
Piljade dihormati sebagai yang tertinggi. Tatapan Empirean Piljade menyapu, keagungan melahirkan dengan sendirinya. Hari ini, Cloud Pil Summit dimulai. Piljade berterima kasih kepada semua orang karena telah menghormati dengan kunjungan. Empirean ini mengetahui bahwa banyak orang yang datang untuk mengikuti Cloud Pil Summit yang mengincar 13 Grandmaster. Nah, Empirean ini akan mengundang 13 Grandmaster Powerhouse yang sudah tiba. Ibu kota Kekaisaran Agung Jiwa Surgawi, matahari terbakar Empirean. Petik 2. Suara Empirean Piljade baru saja memudar ketika seorang pria seperti api keluar dari kehampaan. Mengangguk sedikit ke semua orang, dia berjalan menuju kursinya. Ibu kota kerajaan besar emas berkilau, Empirean Flutterfeather. Empirean Flutterfeather yang mengenakan jubah longgar biru berjalan keluar dengan sedikit senyum dan sedikit menggenggam tangannya, lalu berjalan menuju kursinya sendiri. Ibu kota Kekaisaran Agung Cloud Tremor, Empirean Luoshui. Empirean Piljade diperkenalkan satu per satu. Beberapa mantan adalah master dari 6 tanah suci puncak besar. Masing-masing adalah eksistensi puncak dari perbatasan selatan. Setelah 6 Empirean ini naik ke atas panggung, mereka masing-masing duduk di dua sisi kursi tengah yang kosong. Kursi paling tengah milik Empirean Piljade. Setelah 6 penguasa naik ke panggung, Empirean Piljade terus memperkenalkan. Empirean Lumen, otoritas alkimia keluarga kuno Zuge. Empirean Qianyu, dari keluarga Lu Hari Utara. 6 pembangkit tenaga Empirean selesai diperkenalkan. Tiba-tiba, udara tampak mengeras, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang tahu bahwa Grandmaster terakhir ini adalah daya tarik utama Cloud Pil Summit ini. Cloud Pil Summit bahkan belum dimulai dan Grandmaster yang bahkan tidak mencapai Empirean ini sudah mengusir keluarga Zheng keluar dari Cloud Pil Summit selamanya. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya alkemis yang menjadi Grandmaster di Dewa Alkimia Bintang 6 dalam sejarah Cloud Pil Summit. Bahkan Empirean Piljade juga berhenti sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, yang terakhir, bakat yang luar biasa, diundang oleh Empirean Flutterfeather pada usia 1000 tahun, menjadi Grandmaster Cloud Pil Summit. Ye Yuan, dari kota Kekaisaran Langit Surgawi Southridge. Petik 2. Piljade Empirean selesai memperkenalkan, sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan. Tatapan semua orang tertuju pada Grandmaster muda yang konyol itu. Kota Kekaisaran Heavenly Eagle dari Southridge. Tempat apa itu? Belum pernah dengar sebelumnya. Petik 2. Tempat kecil seperti ini benar-benar bisa menghasilkan seorang Grandmaster. Ye Yuan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memegang posisi Grandmaster. Meskipun keluarga Zheng menarik diri dari Cloud Pil Summit, saya mendengar bahwa mereka kalah taruhan. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Ye Yuan ini, tidak ada yang tahu juga. Petik 2. Sayang sekali kami tidak bisa menantang Grandmaster. Jika tidak, uji sedikit dan kita akan tahu. Petik 2. Meskipun sudah lama ada legenda Ye Yuan di Cloud Pil Great Imperial Capital, ketika mereka benar-benar melihat Ye Yuan, semua orang masih tidak bisa menahan nafas dingin. Terlalu muda. Zaman ini harus berdiri di bawah dan mengambil bagian dalam pertempuran alkimia bersama mereka. Tapi sekarang, dia duduk di kursi Grandmaster. Brother Piljade, membiarkan seorang anak kecil yang rambutnya bahkan belum dewasa duduk di kursi Grandmaster, kemana wajah kita, 100 Dewa Alkimia Bintang 7 ini, pergi. Ye Yuan belum duduk saat sebuah suara yang meneteskan sarkasme terdengar. Bab 2032, Memerangi Sekelompok Pahlawan. Pertunjukan yang bagus dimulai. Di alun-alun, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Ini Empirean Wenlan. Kekuatan alkimia juga merupakan keberadaan 5 teratas di antara kelompok Empirins. Membuat dia menerima posisinya di bawah Ye Yuan, dia sepertinya tidak mau menyerah. Petik 2. Aku tidak menduganya. Tirai Cloud Pil Summit baru saja ditutup dan bau mesiu keluar. Petik 2. Saya mendengar bahwa Empirean Wenlan dan leluhur keluarga Zheng adalah teman baik. Ini datang untuk menegakkan keadilan baginya. Petik 2. Advertisement. Empirean Wenlan yang berbicara menduduki peringkat kelima di antara kursi Empirean. Ini juga untuk mengatakan bahwa di bawah Grandmaster, dia peringkat kelima. Kekuatan semacam ini juga sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster. Saat dia membuka mulutnya, para Empirean itu semua memandang Ye Yuan dengan ekspresi geli, ingin melihat bagaimana dia menghadapi krisis di depannya. Mereka yang hadir bisa dikatakan sebagai seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Jika Ye Yuan mengungkapkan warna aslinya di depan begitu banyak orang, dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang di masa depan. Pada saat ini,
Orang lain membuka mulutnya dan berkata, apa yang Brother Wenlan katakan benar. Bahkan alam dewa sejati belaka naik di atas kepala kita. Apa wajah kita, orang-orang tua ini, yang masih harus bertemu dengan anak dan cucu kita saat kita kembali. Petik 2. Saat Empyrean ini membuka mulutnya, seseorang segera berteriak karena terkejut, ini Empyrean Daogan, peringkat 8 besar. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2. Tidak ada yang akan mengira bahwa Empyreans ini akan langsung melancarkan serangan di alamat pembukaan. Selanjutnya, orang-orang yang jeli dan teliti juga melihat bahwa ketika Empyrean Piljade memperkenalkan Ye Yuan, itu jelas berbeda dari yang lain. Advertisement. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius yang diundang Empyrean Flutterfeather. Ini memotong dirinya sendiri dengan bersih. Itu adalah Empyrean Flutterfeather yang mengolok-olok semua orang, tidak ada hubungannya dengan Cloudpil Great Imperial Capital. Empyrean Piljade menyiratkan arti ini. Tepat pada saat ini, orang tua peringkat 3 di kursi Empyrean juga perlahan membuka mulutnya dan berkata, bocah bodoh, kemampuan apa yang kamu miliki untuk berani duduk di kursi Grandmaster? Brother Flutterfeather, apakah Anda bercanda dengan dunia alkimia perbatasan selatan? Petik 2. Mendesis. Suara udara dingin yang dihisap datang dari bawah. Peringkat 3 Empyrean Remotenite, peringkat kelima Empyrean Wenlan, peringkat ke-8 Empyrean Daogan. Ya dewa, Ye Yuan dalam masalah sekarang. Petik 2. Cloudpil Summit baru saja dimulai. Ye Yuan belum duduk dan 3 Empyrean yang hebat sudah langsung menempatkannya di tempat. Di samping, Empyrean Piljade menunduk, melihat lurus ke bawah, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Empyrean Flutterfeather tampaknya tidak keberatan dan berkata dengan senyum tipis, mengapa Brother Remotenite berkata demikian? Karena Empyrean ini memberikan token Grandmaster kepada Ye Yuan, saya secara alami mengakui kekuatannya. Petik 2. Empyrean Remotenite tersenyum dingin dan berkata, anak nakal berusia ribuan tahun, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Saya mendengar sebelumnya bahwa dia menyelesaikan salah satu formula kuno Brother Lumen. Hanya saja, bisakah ini membuktikan kekuatannya? Saya juga mendengar bahwa dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari sekelompok junior. Bagaimana orang seperti itu bisa duduk di kursi Grandmaster? Petik 2. Empyrean Wenlan berkata dengan dingin, ingin duduk di posisi Grandmaster itu, seseorang secara alami harus mengeluarkan kekuatan yang sesuai. Melihat usianya, bisa memperbaiki Pil Divine peringkat 5 sudah dianggap cukup bagus. Petik 2. Seorang Empyrean berkata sambil tertawa keras, hei, nak, apakah kamu berani menerima tantangan Empyrean ini? Jika Anda tidak berani, cepat turun. Kursi seorang Grandmaster tidak mudah untuk diduduki. Petik 2. Iya, jika kita tidak bisa menang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk duduk di kursi Grandmaster? Advertisement. Dengan 3 Empyrean hebat yang memimpin, itu segera membuat banyak dewa alkimia 7 bintang bergabung. Meskipun Empyrean Lumen sudah menyebarkan berita tentang pertukaran pertemuan, Ye Yuan tidak mengambil tindakan sama sekali. Ingin membuat Dewa Alkimia Bintang 7 ini sepenuhnya menerima alam dewa sejati, ini hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Pada saat ini, Empyrean Piljade tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Grandmaster Ye, sepertinya semua orang memiliki keraguan tentang kekuatan Anda, kenapa tidak, Anda menunjukkan sedikit. Empyrean Piljade menginstruksikan, tatapan semua orang berkumpul di Ye Yuan sekali lagi. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi geli, semua menunggu untuk melihat Ye Yuan membuat tontonan dirinya sendiri. Di bawah tatapan waspada orang-orang, bagaimana tanggapan Ye Yuan? Dari tampil di atas panggung sampai sekarang, Ye Yuan diam dan tidak berbicara selama ini. Saat ini, Empyrean Piljade mengajukan pertanyaan, kedua mata Ye Yuan tiba-tiba menyipit, menyapu wajah kelompok Empyreans. Kamu, juga kamu, barusan, kamu bilang ingin menantangku. Ye Yuan dengan santai menunjuk ke beberapa orang, mereka semua adalah pembangkit tenaga Empyrean yang berteriak pada Ye Yuan paling keras. Haha, ini Empyrean. Mengapa? Apakah Grandmaster Ye akan menerima tantangan Empyrean ini? Salah satu Empyreans berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, siapa lagi di sana? Karena semua orang meragukan kekuatan Ye ini, baiklah. Aku akan memberimu semua kesempatan. Siapapun dari Anda yang ingin menantang saya, Ye ini akan menerima semuanya. Jika Ye ini kalah dalam pertandingan, saya akan menyerahkan token Grandmaster dan menarik diri dari Cloudpil Summit ini. Petik 2.
Satu kalimat mengejutkan semua orang. Sungguh pernyataan yang mendominasi. Dia ingin menantang semua dewa alkimia bintang 7 di bawah Grandmaster dengan kekuatannya sendiri. Petik 2. Hehe, mendominasi juga harus memiliki kekuatan untuk mendominasi. Lupakan orang-orang yang ada di bawah, para Empyrean yang berada di dekat puncak, kekuatan mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari para Grandmaster yang diundang. Berapa banyak kemampuan yang dia miliki, untuk berani menantang semua Empyreans. Petik 2. 100 dewa alkimia bintang 7, kekuatan mereka secara alami juga tidak seragam. Yang lemah hanya memiliki kekuatan tahap awal 7 bintang, tahap awal Dao Realm. Yang kuat adalah orang-orang seperti Empyrean Remotenite dan sejenisnya, kekuatan alkimia hampir tidak kalah dengan pembangkit tenaga Grandmaster. Ye Yuan, dewa alkimia bintang 6 kecil yang lemah, kata-kata ini juga terlalu sombong, kan? Hahaha, benar-benar tak terkendali karena usiamu yang masih muda. Kapan dunia alkimia perbatasan selatan kita menghasilkan junior yang sombong? Tahukah Anda bahwa mereka yang duduk di sini hari ini adalah semua figur otoritas terkemuka dunia alkimia perbatasan selatan? Anda benar-benar berani menantang semua orang. Empyrean Remotenite tidak bisa menahan tawa keras ketika dia mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena Ye ini duduk di kursi Grandmaster ini, jika saya bahkan tidak bisa memenangkan kalian, kualifikasi apa yang saya miliki untuk duduk di sini? Alis Empyrean Remotenite berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, dasar anak nakal yang sombong. Pertarungan alkimia ini, Empyrean ini menerimanya. Empyrean ini ingin melihat apakah Anda benar-benar bakat yang menantang surga atau tidak. Petik 2. Mata Ye Yuan bahkan tidak berkedip saat dia berkata dengan dingin, oke, ini Ye menerima. Siapa lagi di sana? Petik 2. Saya, Empyrean ini juga akan menantangmu. Sombong? Empyrean ini akan memberitahu Anda bahwa keagungan Dewa Alkimia Bintang 7 tidak dapat diprovokasi. Petik 2. Bagaimana mungkin kelompok Empyreans berdiri sebagai Ye Yuan yang begitu sombong? Masing-masing dari mereka melangkah maju dan menantang Ye Yuan satu demi satu. Di kursi Empyrean kedua, alis Empyrean Purplewing berkerut sedikit, dan dia berkata kepada Empyrean Flutterfeather, Brother Flutterfeather, ini, sepertinya tidak pantas, kan? Tapi Empyrean Flutterfeather tersenyum tipis dan berkata, tenang, Ye Yuan memiliki rasa kesopanan. Empyrean Purplewing tidak bisa menahan tercekik ketika mendengar itu. Keyakinan Flutterfeather pada Ye Yuan juga sedikit terlalu tinggi, bukan? Hanya dalam waktu singkat, ada 50 lebih Empyreans yang menantang Ye Yuan. Peringkat mereka naik dari Remotenite tempat ketiga ke 100. Pembangkit tenaga Empyrean yang mampu duduk di platform setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Realm juga. Dewa Alkimia Bintang 7 tingkat 2 itu, Cloudpil Summit tidak akan mengundang sama sekali. Oleh karena itu, bahkan peringkat Empyrean berada di belakang, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dan kurus di samping Empyrean Purplewing membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak menghitung lelaki tua ini juga? Bab 2033, kamu terlalu lemah. Ini Empyrean Cao Yuan. Ya dewa, kekuatannya benar-benar setingkat Grandmaster. Dia benar-benar mengambil tindakan juga. Petik 2. Empyrean Cao Yuan selalu menjadi maverick, jadi tidak ada Tuan Tanah Suci yang mengundangnya untuk memegang jabatan Grandmaster. Tapi kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster yang diundang. Petik 2. Ye Yuan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dengan ini. Dengan semua orang di Cloudpil Summit mengambil tindakan, kemungkinan besar dia tidak dapat mengambil bagian dalam Cloudpil Summit ini lagi. Petik 2. Saat lelaki tua itu membuka mulutnya, segera ada serangkaian seruan di bawah. Mereka yang menonton pertunjukan itu bahkan lebih bersukacita atas ketidakberuntungan orang lain. Advertisement. Bahkan pupil Empyrean Flutterfeather juga mengerut, menatap Empyrean Cao Yuan dengan heran, jelas tidak menyangka bahwa dia akan bergerak. Kekuatan Grandmaster juga tidak pada level yang sama. Sebagai orang nomor satu dari Southern Borders Alchemy Dao, Empyrean Piljade adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam leluhur. Dan dia juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam leluhur yang hadir. Adapun 6 kepala tanah suci lainnya, ada Dao Realm dan juga Dao Realm tahap akhir. Adapun Grandmaster yang diundang, kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Dan 5 pembangkit tenaga peringkat teratas di kursi Empyrean, kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Grandmaster. Empyrean Purplewing adalah perwakilan dari contoh tipikal.
Dia selalu mengambil posisi Grandmaster sebelum Cloudfield Summit ini. Namun meski begitu, dia hanya menduduki peringkat kedua. Jika demikian, maka Empyrean Cao Yuan yang menduduki peringkat pertama, kekuatannya bisa dibayangkan. Advertisement. Dengan Empyrean Cao Yuan mengambil kursi Grandmaster, sama sekali tidak akan ada orang yang keberatan. Dari reaksi semua orang, Ye Yuan juga melihat bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sederhana. Tapi, apa yang dia, Ye Yuan, harus takuti? Belum pernah ada orang yang mampu membuatnya menundukkan kepalanya sebelumnya di bidang alkimia. Tidak ada di masa lalu, sekarang, itu juga mustahil untuk dimiliki. Oke, saya menerimanya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Empyrean Cao Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, melihat Grandmaster berusia 1000 tahun, lelaki tua ini hanya penasaran dan sesaat gatal untuk pergi, dan ingin berdebat. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, Saudara Cao Yuan, tolong beri petunjuk. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, saya tidak berani mengatakan memberi petunjuk. Saya harap Anda tidak mengecewakan Empyrean ini. Petik 2. Dia bisa mengatakan bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sengaja mempersulitnya, dia hanya murni ingin berdebat. Mentalitas semacam ini seperti ketika Ye Yuan bertemu Empyrean Flutterfeather saat itu, juga menemukan cara dan sarana untuk mengadakan kontes dengannya. Pada saat ini, Empyrean Piljade sedikit tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, Cloudfield Summit ini akan dibuka dengan tantangan Grandmaster ini terlebih dahulu. Penghitungan terakhir adalah bahwa ada total 63 Empyreans menantang Ye Yuan, lebih dari setengah dari total. Advertisement. Ketika penonton di bawah mendengar sosok ini, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Dengan begitu banyak Dewa Alkimia Bintang 7 menantang Dewa Alkimia Bintang 6, ini benar-benar tontonan langka di seluruh dunia surga. Di alun-alun, sebuah cincin dibangun. Tatapan semua orang tertuju pada profil muda di atas ring. Seorang Empyrean Parubaya melompat, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan penghinaan. Nak, ini bukan tempat untukmu, kursimu ada di sana. Empyrean ini menunjuk ke kerumunan di bawah dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak mengaku kalah sekarang dan kembali ke sana? Saya pikir semua orang tidak akan mempersulit Anda karena wajah Brother Flutterfeather. Petik 2. Teriakan tawa datang dari segala arah, jelas sangat menyetujui kata-katanya. Apa yang dikatakan Empyrean Longyi benar. Ini lelucon, membuang-buang waktu semua orang. Petik 2. Empyrean Longyi adalah Master Alkimia Daorealem tingkat menengah, tenggelam dalam alkimia selama ratusan ribu tahun. Berurusan dengan Dewa Alkimia Bintang 6 itu terlalu mudah. Petik 2. Dewa Alkimia Bintang 6 versus Dewa Alkimia Bintang 7, aku belum pernah mendengar siapapun yang bisa menang. Meskipun Ye Yuan berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan untuk menantang semua Empyreans, hanya sedikit yang benar-benar merasa bahwa dia memiliki kekuatan ini. Dewa Alkimia Bintang 4 menantang Dewa Alkimia Bintang 5, semua orang kagum dengan kekaguman, memuji mereka sebagai seorang jenius. Bagaimanapun, dari alkemis jenius yang hadir, banyak orang bisa melakukannya. Dewa Alkimia Bintang 5 menantang Dewa Alkimia Bintang 6, semua orang akan merasa sangat terkejut. Ini sudah menjadi jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, ketika Ning Xiu mengalahkan kelompok jenius saat itu, semua orang merasa sangat tercengang. Tapi, Dewa Alkimia Bintang 6 menantang Dewa Alkimia Bintang 7, ini hanyalah sampah. Dewa Alkimia Bintang 7 sebagian besar tenggelam dalam alkimia selama ratusan ribu tahun, teror kekuatan mereka tidak bisa dibayangkan. Bocah yang hanya berkultivasi selama 1000 lebih tahun, hak apa yang dia miliki untuk menantang Dewa Alkimia Bintang 7? Namun, di luar ekspektasi semua orang, Ye Yuan memandang Empyrean Longyi di depannya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu lemah. Begitu banyak orang menantang, datang satu persatu terlalu merepotkan. Mengapa tidak? Muncul 5 kali sekaligus. Petik 2. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menggunakan mata seperti melihat orang bodoh untuk melihat Ye Yuan, merasa bahwa kesombongan orang ini tidak masuk akal. Sombong. Bodoh. Bodoh. Kamu, junior ini, sangat sombong. Petik 2. Empyrean Longyi marah dengan kalimat yang satu ini sampai hidungnya menjadi bengkok. Dia biasanya pembangkit tenaga super yang dipuja oleh orang-orang. Tapi hari ini, dia sebenarnya diremehkan oleh bocah kecil seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi Ye Yuan melanjutkan dengan tenang dan berkata, tenang, datanglah 5 kali sekaligus. Jika saya kalah, saya juga akan mundur dari Cloudfield Summit.
Petik 2. Kedua mata Empyrean Longyi melebar, hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesombongan Ye Yuan. Orang ini tidak tahan terhadap alasan. Ye Yuan memandang Empyrean Piljade dan berkata, "Brother Piljade, bagaimana menurutmu?" Empyrean Piljade secara alami juga sangat menghina di dalam hatinya. Meskipun kekuatan alkimia Empyrean Longyi tidak ada apa-apanya di matanya, dia setidaknya adalah dewa alkimia bintang 7 yang kekuatannya menonjol di antara massa. Bagi Ye Yuan yang ingin bertarung 1 lawan 5, ini terlalu sombong. Empyrean Piljade melihat ke arah Empyrean Flutterfeather dan berkata, Empyrean ini tidak keberatan. Bagaimana menurutmu, Brother Flutterfeather? Petik 2. Empyrean Flutterfeather mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, satu persatu memang membuang-buang waktu. Bagaimana dengan ini? 13 orang terakhir berubah menjadi 1-1, sisanya semua akan menjadi 1-5. Petik 2. Kata-kata Empyrean Flutterfeather membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Empyrean Piljade tercengang karenanya. Apakah ini sengaja menjatuhkan Ye Yuan, atau dia terlalu percaya diri pada Ye Yuan? Tidak ada yang akan mengira bahwa sekutu setia Ye Yuan akan setuju dengan begitu mudah. Baiklah, kalau begitu sudah beres, Piljade mengangguk dan berkata. 5 Empyrean berdiri di atas ring, merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing dari mereka praktis akan memuntahkan api, berencana melampiaskan perut mereka penuh amarah ke Ye Yuan. Seorang Empyrean menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, Nak, kamu akan tahu apa yang disebut keputusasaan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mulailah, masih banyak orang yang menunggu. Ekspresi Empyrean itu tercekat, hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Rekan Taois, saya tidak menyangka bahwa kita juga akan mengalami hari di mana kita akan dipandang rendah. Kalau begitu hari ini, mari biarkan junior ini melihat kehebatan kita. Empyrean Longyi berkata dengan senyum dingin. Beberapa orang mengangguk sedikit. Saat mereka melepaskan aura mereka, aura alkimia Dao hancur menuju Ye Yuan dengan gila. Dewa alkimia bintang 7 mengambil tindakan, kekuatannya secara alami luar biasa. 5 aura mirip dengan 5 harimau ganas, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Apakah ini dewa alkimia bintang 7? Sangat kuat. Petik 2. Aku ingin melihat hak apa yang dia, Ye Yuan, harus berani bersikap sombong. Beberapa Empyreans hebat semuanya marah, Ye Yuan harus kehilangan lapisan kulit kali ini bahkan jika dia tidak mati. Bab 2034, mengagumkan dunia dengan satu prestasi brilian. Dalam beberapa tahun terakhir, mata air di antara Empyreans semuanya dilakukan selama pertemuan alkimia puncak. Para jenius muda ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melihat dewa alkimia bintang 7 beraksi. Tapi hari ini, 5 dewa alkimia bintang 7 yang hebat selaras dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Seberapa kuat kekuatan dan tekanannya? Selanjutnya, apa yang saat ini sedang disempurnakan oleh beberapa dewa alkimia bintang 7 ini semuanya adalah pil dewa peringkat 6. Ini hanyalah pertunjukan seperti buku teks bagi dewa alkimia bintang 6 muda itu. Dewa alkimia bintang 7 yang memurnikan pil dewa peringkat 6 tidak diragukan lagi menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam. Dalam pandangan para junior ini yang belum pernah melihat dewa alkimia bintang 7 beraksi sebelumnya, itu tentu saja sangat mengejutkan. Advertisement. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk memblokir kerja tim dari 5 dewa alkimia bintang 7, kan? Orang ini terlalu sombong. Petik 2. Melihat 5 Empyrean hebat beraksi, semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Ye Yuan saat ini sudah seperti badut di hati mereka. Ketika Empyrean Wenlan melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Huhu, Brother Flutterfeather, kali ini kamu mungkin salah perhitungan, kan? Tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan 5 dewa alkimia bintang 7. Petik 2. Empyrean Flutterfeather hanya tersenyum dan tidak berbicara. Seseorang sama sekali tidak bisa melihat kekhawatiran dari wajahnya. Merasakan 5 aura alkimia Dao yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, Ye Yuan hanya tertawa dingin. Membentuk segel dengan tangannya, aura tak terbatas naik ke langit seperti roket langsung dari antara celah 5 Empyrean besar. Wajah semua orang segera berubah drastis. Saat aura ini muncul, itu segera membuat aura kelima Empyrean yang hebat menjadi pucat jika dibandingkan. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa semua orang sampai mereka tidak bisa membuka mata.
Jika 5 aura Empyrean besar disamakan dengan bintang, aura Ye Yuan saat ini adalah matahari. Advertisement. Di bawah cahaya matahari, semua bintang kehilangan kilau. Hanya aku sendiri yang berkuasa. Aura yang sangat kuat. Ternyata Dewa Alkimia Bintang 6 dapat melakukannya sejauh ini. Petik 2. Terlalu menakutkan. Untuk benar-benar membanjiri 5 Dewa Alkimia Bintang 7 dengan kekuatan Dewa Alkimia Bintang 6, apa ranah Ye Yuan? Dao Realem tahap tengah. Tahap akhir. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Dewa Alkimia Bintang 6 menjadi begitu kuat? Petik 2. Di alun-alun, teriakan seruan saling terkait. Dewa Alkimia Bintang 6 di sini tidak kurang dari 10.000 orang. Masing-masing dari mereka memiliki standar untuk batas Dewa Alkimia Bintang 6 di hati mereka. Tapi Ye Yuan saat ini benar-benar menghancurkan semua tolok ukur mereka, menumbangkan semua pemahaman mereka. Ternyata Dewa Alkimia Bintang 6 bisa sangat kuat. Di kerumunan, Yun Yi melihat sosok yang mempesona itu, dengan wajah penuh kepahitan. Kami semua salah. Ternyata dia tidak berpura-pura, tapi dia benar-benar menghina kita. Meskipun kita semua Dewa Alkimia Bintang 6, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya sama sekali. Petik 2. Hanya pada saat inilah Yun Yi akhirnya mengerti bahwa semua kesombongan Ye Yuan sebelumnya hanya menggambarkan hal yang terlalu normal. Advertisement. Mata Ye Yuan tidak lagi memiliki generasi yang sama dulu. Mereka yang bisa bertukar pukulan dengannya hanyalah Dewa Alkimia Bintang 7. Selain itu, mereka adalah eksistensi puncak di antara Dewa Alkimia Bintang 7. Karena itu masalahnya, provokasi mereka secara alami tampak menggelikan. Akankah pembangkit tenaga listrik Empyrean keberatan dengan provokasi alam Dewa Surgawi? Apa perbedaan dari provokasi semacam itu dari seorang anak nakal yang menunjuk wajah orang dewasa dan berkata, "Aku ingin mengalahkanmu"? Adapun Luo Yue dan yang lainnya, masing-masing dari mereka terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Mereka telah menyaksikan sebelum alkimia Dao Ning Xiu dan benar-benar dikalahkan di tangannya sampai menjadi hitam dan biru. Saat itu, mereka mengira Ning Xiu adalah bakat alkimia langka. Tapi menempatkan Ning Xiu di depan Ye Yuan, itu sama sekali tidak pada level yang sama. Tidak heran bahkan dengan bakat luar biasa Ning Xiu, dia harus sangat hormat dan tunduk di depan Ye Yuan. Kekuatan alkimia Ye Yuan cukup untuk menghancurkan mayoritas Dewa Alkimia Bintang 7. Empyrean Piljade, Empyrean Piljade, Empyrean Lumen, Empyrean Chao Yuan, dan yang lainnya semuanya memancarkan kecemerlangan dalam tatapan mereka saat ini. Jelas, mereka tercengang dengan debut mendebarkan Ye Yuan. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengambil tindakan di Cloud Summit. Tapi itu mengukir kesan yang tak terhapuskan di benak orang-orang. 5 wajah besar Empyrean berubah drastis, rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka langsung memiliki banyak kesalahan muncul. Ketika para ahli bertukar pukulan, kemenangan dan kekalahan terletak hanya dalam beberapa milimeter. Sedikit kesalahan ini sudah menentukan kesimpulannya. Saat Ye Yuan bergerak, dia menetapkan kemenangannya. Tentu saja, Empyrean Longyi dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Bahkan saat ditekan, mereka masih belum terkalahkan. Sayang sekali kekalahan sudah ditetapkan. 5 Empyrean yang hebat hanya bisa bertahan hidup sedikit di bawah tekanan kuat Ye Yuan. Setelah lebih dari 2 jam, Ye Yuan menarik kembali, pilnya terbentuk. Tapi yang lainnya masih berjuang dengan getir. Ye Yuan memandang 5 Empyrean yang hebat dengan tenang. Setelah dia mundur, 5 Empyrean yang hebat akhirnya memulihkan kekuatannya. Setelah 1 jam, mereka menyelesaikan penyempurnaan. Kecuali, tidak ada yang memperhatikan mereka lagi. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Mengagumkan dunia dengan satu prestasi brilian. Sebelum ini, tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Alkimia Bintang 7. Kata-katanya bodoh, sombong, tidak masuk akal, di mata semua orang. Tapi baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata itu hanyalah Ye Yuan yang secara akurat menyatakan kekuatannya sendiri. Bahkan jika seseorang memilih untuk mempercayai Ye Yuan, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengharapkan bahwa Ye Yuan akan mengalahkan 5 Dewa Alkimia Bintang 7 dengan cara yang menghancurkan. Terlalu luar biasa. Benar-benar terlalu mengesankan. Pria berusia 1000 tahun lebih, bagaimana kekuatan alkimia bisa begitu kuat? Petik 2. Dewa Alkimia Bintang 7. Itu adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Selain itu, bahkan berlima. Mereka dikalahkan begitu saja. Petik 2. Hanya berdasarkan pertarungan ini,
siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grandmaster? Langkah Ye Yuan mengejutkan seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Mulai hari ini, Dewa Alkimia Bintang 7 bukannya tak terkalahkan. Akan membuka tungku, semua orang menahan napas. Ye Yuan, tingkat Dewa Roh Ungu. Empyrean Long Yi, kelas superior puncak. Empyrean Pingao, kelas superior. Seorang Grandmaster membuka tungku Ye Yuan dan yang lainnya. Terlepas dari Empyrean Long Yi mencapai kelas superior puncak, yang lain semua hanya kelas superior biasa, bahkan tanpa kelas surga. Dewa Alkimia Bintang 7 memurnikan pil Dewa peringkat 6, dengan kekuatan Empyrean Long Yi dan sisanya, tingkat surga adalah persyaratan minimum. Bahkan tingkat Dewa juga tidak sulit bagi mereka. Tapi mereka ditekan dengan kuat oleh Ye Yuan dan bahkan tidak bisa menembus ke tingkat surga. Ekspresi wajah Empyrean Long Yi sangat jelek. Dia hanya mendengus dingin dan kembali ke kursinya. Dia saat ini merasa wajahnya sudah benar-benar hilang. Dia benar-benar ditekan oleh Dewa Alkimia Bintang 6 sedemikian rupa. Tidak heran kamu bisa membuat Empyrean Flutterfeather melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Kekuatan Grandmaster Ye memang tidak bisa diremehkan. Namun, ingin duduk di posisi Grandmaster hanya berdasarkan ini, itu masih belum cukup. Petik 2. Di kursi Empyrean, kata Empyrean Wenlan meneteskan sarkasme. Situasi Ye Yuan, dia secara alami bisa melakukannya dan bahkan melakukannya lebih baik dari Ye Yuan. Bagaimanapun, kekuatan alkimia Empyrean Long Yi dan yang lainnya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara 100 Empyrean ini. Tapi kata-katanya masih membocorkan rasa asam. Jelas, kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasi semua orang. Bab 2035, Empyrean Proud Cloud. Ye Yuan, tingkat Dewa Roh Ungu. Empyrean Azurerain, kelas superior puncak. Empyrean Jiu Hao, kelas superior. 5 Empyrean dikalahkan, 5 Empyrean lainnya datang. Hanya saja hasilnya masih sama, kekalahan total. 5 hingga 6 putaran dilakukan berturut-turut, hasilnya semua sama. Advertisement, Ye Yuan selamanya adalah tingkat Dewa Roh Ungu, sementara yang lain adalah kelas superior atau kelas superior. Secara keseluruhan, mereka tidak dapat menerobos ke tingkat surga, kategori ini. Segera, para Empyreans itu merasakan sesuatu yang salah. Ini tidak benar. Empyrean Lumen berkata dengan cemberut. Di sampingnya, teman baiknya Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, kamu juga merasakannya. Grandmaster Ye ini tidak sederhana. Petik 2. Empyrean Lumen berkata dengan heran, kamu sudah melihatnya sejak lama. Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, urutan tampil di atas panggung sesuai dengan kekuatan Empyrean, yang juga merupakan urutan tempat duduk mereka. Yang mengambil lapangan sekarang, peringkat mereka sudah mencapai posisi 40 sampai 50. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada adik Long Yi. Berbicara secara logis, bahkan jika kekuatan Grandmaster Ye sangat kuat, seharusnya juga ada seseorang yang sudah menembus tingkat surga. Tapi sampai sekarang, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menembus kelas surga. Petik 2. Itu juga berarti bahwa Grandmaster Ye masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Mungkinkah kekuatannya benar-benar bisa mencapai level Grandmaster? Petik 2. Empyrean Lumen benar-benar kaget. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya sangat mampu dalam menyimpulkan sesuatu, sementara kemampuannya mungkin sedikit kurang. Advertisement. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa kemampuan langsung Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan deduksinya? Ye Yuan benar-benar pria muda yang mengerikan. Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, apakah dia memiliki kekuatan seorang Empyrean atau tidak, saya tidak tahu. Tapi aku sangat penasaran sekarang siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Petik 2. Berjuang dalam alkimia sampai sekarang, sudah tidak ada orang yang meragukan tingkat keburukan Ye Yuan. Hanya saja setiap orang sangat menantikan siapa yang bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Satu pertempuran demi satu, Dewa Alkimia Bintang 5 dan Bintang 6 di bawah ini sudah lama berubah dari terkejut menjadi kekaguman sehubungan dengan kekuatan Ye Yuan. Mereka berbeda dari Empyreans itu. Di mata Dewa Alkimia Bintang 7, Ye Yuan hanyalah seorang junior. Seorang junior mengendarai di atas kepala mereka, jadi mereka secara alami tidak bahagia. Tapi Ye Yuan dan junior ini adalah teman sebaya. Agar seorang rekan dapat memiliki kekuatan alkimia yang mengerikan, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengagumi. Setelah 10 putaran pertempuran,
Ye Yuan menang sepenuhnya dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa mencapai tingkat surga. Hasil seperti ini terlalu tidak terduga. Grandmaster Ye benar-benar terlalu menakutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia idola saya. Saya akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depannya dalam hidup ini. Petik 2. Persetan, kamu. Sebelumnya, kamu masih mengatakan bahwa dia sombong dan cuek tentang luasnya langit dan bumi. Petik 2. Wajah orang itu menjadi merah, dan dia membantah dan berkata, itu karena aku tidak tahu sebelumnya. Sebelum ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewa Alkimia Bintang 6 bisa mencapai alam seperti itu? Petik 2. Itu masuk akal. Dia benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Petik 2. Advertisement. Setelah 10 putaran pertempuran, Ye Yuan mengalahkan 50 Dewa Alkimia Bintang 7. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah di belakang, itu sudah cukup untuk membuat para junior ini menyembah dengan gila-gilaan. Swoosh! Sesosok melompat ke udara dan mendarat di atas ring, ekspresi cemoohan di wajahnya. Ini Empyrean Proud Cloud. Akhirnya gilirannya untuk bergerak. Petik 2. Mengapa? Apakah Empyrean Proud Cloud sangat mengesankan? Seseorang yang tidak mengerti bertanya dengan heran. Lebih dari mengesankan. Tahukah Anda mengapa Lord Flutterfeather ingin Grandmaster Ye bertarung 1 lawan 1 mulai dari Empyrean Proud Cloud? Petik 2. Ini, mungkinkah masih ada alasannya? Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya dikatakan dengan santai tanpa berpikir. Melihatnya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Murid Tanah Suci itu jelas memiliki niat untuk pamer juga, berkata dengan sombong, Empyrean Proud Cloud berada di peringkat 25 di antara semua Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7 sebelum dia semuanya adalah Dao Realem tahap menengah. Tapi mulai dari dia, mereka semua adalah ahli hebat Dao Realem tahap akhir. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Mulai dari Empyrean Proud Cloud, kekuatannya naik 1 level penuh. Petik 2. Ada serangkaian seruan di sekeliling, akhirnya memahami perbedaan yang terlibat. Dao Realem adalah alam yang sangat berlarut-larut. Demikian pula di Dao Realem tahap menengah, pil obat yang disempurnakan bisa memiliki perbedaan besar. Dan ingin berkultivasi dari Dao Realem tahap menengah ke Dao Realem tahap akhir, ini adalah langkah yang sangat sulit. Hanya dengan mengambil langkah ini seseorang bisa dianggap sebagai Dewa Alkimia Bintang 7. Empyrean Proud Cloud jelas merupakan pembangkit tenaga listrik. Tunggu sebentar. Lalu menurut ini, bukankah Grandmaster Ye sudah tahap akhir Dao Realem? Petik 2. Segera, seseorang bereaksi dan memikirkan Ye Yuan. Empyrean Proud Cloud adalah daerah aliran sungai Dao Realem tahap akhir. Jika demikian, maka dengan Ye Yuan mengalahkan semua Dao Realem tahap menengah, bukankah dia kemungkinan besar akan menjadi Dao Realem tahap akhir? Alam Dao tahap akhir 1000 tahun lebih. Ketika semua orang bereaksi terhadapnya, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Dengan Empyrean Proud Cloud sebagai referensi, semua orang akan lebih merasakan kebengisan Ye Yuan. Bagi Dewa Alkimia Bintang 6, hanya memasuki alam Dao sudah menjadi batasnya. Lupakan Dao Realem tahap menengah, mereka bahkan tidak berani membayangkan puncak Dao Realem tahap awal. Karena begitu Anda memasuki Dao Realem, kesulitan memahami alchemy Dao akan melonjak. Itu membutuhkan akumulasi selama bertahun-tahun. Dan jangka waktu yang lama ini sudah cukup untuk membiarkan para jenius ini menerobos ke alam Empyrean. Sebelumnya, tebakan semua orang tentang kekuatan Ye Yuan sebagian besar berada di Dao Realem tahap menengah. Tapi sekarang, Ye Yuan tiba-tiba naik level, mencapai Dao Realem tahap akhir. Perubahan semacam ini membuat semua orang merasa terlalu heran, sekaligus tidak masuk akal. Murid Tanah Suci yang awalnya pamer juga tercengang. Dia jelas tidak memikirkan ini juga. Murid Tanah Suci itu berkata, ini, meskipun Grandmaster Ye memang seorang jenius yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Empyrean Proud Cloud. Bagaimanapun, durasi Empyrean Proud Cloud berada di Dao Realem tahap akhir sudah tidak singkat. Petik 2. Yang lainnya juga menganggukkan kepala satu demi satu. Kejahatan harus ada batasnya. 1000 tahun Dao Realem tahap akhir, ini sudah tidak bisa dibayangkan. Jika Ye Yuan hancur lagi, itu jelas terlalu tidak masuk akal. Tapi sekarang, tidak satu pun dari junior ini yang merasa bahwa Ye Yuan tidak pantas duduk di kursi Grandmaster. Dia sudah melampaui 80% Empyreans di usia muda, pencapaiannya di masa depan benar-benar tidak akan kalah dengan para Grandmaster ini, bahkan lebih jauh lagi. Empyrean Proud Cloud memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi menghina di wajahnya, Ye Yuan,
Empyrean ini memang meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa Anda sudah tahap akhir Dao Realm di usia muda. Tapi Anda terlalu merendahkan, terlalu sombong. Anda menantang semua Dewa Alkimia Bintang 7 dengan token Grandmaster sebagai taruhan. Anda akan berhenti di sini dengan saya. Anda hanya dapat mundur dari Cloudpil Summit dengan berat hati. Petik 2. Demikian pula di Dao Realm tahap akhir, ia telah membudidayakan beberapa ratus ribu tahun lebih dari Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Ye Yuan? Tapi dia memang terkejut dengan bakat Ye Yuan. Dia bahkan agak cemburu. Dengan bakat Ye Yuan, mengungguli dia hanyalah masalah waktu. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan di dalam hatinya untuk dengan kejam membatalkan prestise Ye Yuan kali ini, membuatnya kehilangan semua harga dirinya, menghancurkan jenius ini sepenuhnya. Para jenius memang menakjubkan, tetapi mereka juga mudah dihancurkan. Semakin luar biasa, semakin bangga mereka, semakin cepat mereka layu setelah dipukul. Berpikir sampai di sini, Empyrean Proudcloud diam-diam merasa senang di hatinya. Oh, apakah begitu? Untuk membuat saya mundur dari Cloudpil Summit, hanya Anda yang belum cukup memenuhi syarat. Ye Yuan memandang Empyrean Proudcloud dan berkata dengan tenang.